Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita uh, akan bersama-sama untuk bisa mengikuti apa yang dinamakan dengan policy laboratory. Hari ini saya diminta untuk menjadi, kalau di dalam konteks ini katanya sih instruktur, atau lebih tepatnya sebetulnya membantu memfasilitasi bagaimana kemudian Bapak dan Ibu sekalian peserta 2-week intensive economic and policy training on fisheries and marine conservation ini dilakukan gitu, sehingga pada bagian akhir dari kegiatan policy laboratory ini adalah hadirnya alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk dijaring atau dirumuskan oleh para peserta pelatihan ini. Tentu saja konteksnya adalah bagaimana kemudian para peserta menggunakan berbagai macam tools analisis terkait dengan ekonomi dan juga kebijakan ini bisa diberdayakan untuk menghasilkan sebuah alternatif kebijakan pengelolaan konservasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Nanti pada saatnya kita akan sampai bagaimana pola kegiatan ini dilakukan. Sedikit terkait dengan a brief history of an expertise dari saya sendiri. Saya dilahirkan tahun 74, kemudian tahun 90 masuk SD, kemudian tahun 97 saya lulus S1 dari dari Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB, kemudian 2005 dan itu mendapatkan master dari Ekonomi Kelautan Tropika IPB juga, dan terakhir tahun 2017 menyelesaikan sekolah doktor di IPB juga dengan mengambil di program studi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika. Sekarang saya kebetulan membidangi terkait dengan ecosystem service valuation, social ecological system, ecological economic, fisheries economic, and resource economic. Terus sekelumit a brief history of an expertise dari saya sendiri. Nah, pada materi ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan pertama terkait dengan pendahuluan, bagaimana kemudian laboratori kebijakan ini dibangun, tetapi kita harus punya dasar tentunya bagaimana kebijakan ini berbasis kepada apa yang kita ketahui secara keseluruhannya gitu. Terus kemudian ada pendekatan dari laboratorium kebijakan ini, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian akan dibuat grup, kemudian masing-masing grup akan melakukan asesmen terhadap isu-isu terkait dengan konservasi perikanan dan kelautan. Lalu kemudian setelah dibagi grup dan juga mengakses gitu ya isu-isu terkait, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan dibagi working group dengan berdiskusi masing-masing grup itu sendiri. Terus kemudian pada saat di dalam grup tersebut itu harus ada nanti reporting berupa apa yang akan dipresentasikan di dalam kegiatan di akhir kegiatan ya, di dalam panel diskusi yang akan kita laksanakan di akhir. Nah, itu sekelumit outline. Kemudian perlu sedikit saya sampaikan supaya kita sama-sama begitu ya memahami sebuah pengelolaan, namanya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Itu ada 11 WPP ya. Ada 571 ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini kode sebentar saya supaya bisa pointers. Ya, 571 di Selat Malaka, terus kemudian di sebelah barat dari Pulau Sumatera untuk 572,
terus 711 itu ada di sekitar Laut Natuna Selatan, Laut Natuna, terus kemudian di sekitar Karimata, kemudian Laut Jawa itu 712, kemudian di Samudra Hindia di bagian selatan Jawa dan juga Rusta ini itu ada 573, kemudian di antara Selat Makassar sampai ke Laut Flores ini ada 713, 714 sekitar Laut Banda sampai ke perbatasan dengan dengan Laut Flores ini. Terus kemudian ada 715 715 di sekitar Teluk Tomini, Mahera juga. Terus kemudian di atas ada 716, kemudian 717 itu sekitar Samudra Pasifik, ya. Terus kemudian yang di 718 itu di sekitar Laut Arafura. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini. Nah, sekedar juga bahwa di dalam sebuah kebijakan basis kita adalah bagaimana kemudian kebijakan itu mampu memberikan kesejahteraan bagi manusia. Nah, dalam konteks ini ketika kita bicara terkait manusia, itu tidak akan mungkin tidak berkaitan dengan bumi sebagai sebuah tempat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bumi itu di situ ada natural resources dan sumber daya alam, kemudian di dalamnya ada juga manusia, ya, dengan kapital, mana manusia ini tersebar dari kalau di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Terus kemudian di dalam human capital itu ada juga man-made capital, ya, sumber daya buatan yang dibangun oleh manusia dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan teknologi yang dimilikinya untuk supaya bisa menjadi yang diperlukan oleh manusia dan juga bisa berinteraksi nantinya. Terus kemudian di dalam konteks ini juga ada model sosial kapital, di mana kita tahu bahwa salah satu adat istiadat itu bisa menjadi salah satu upaya untuk dalam konteks ini pengelolaan seperti itu. Nah, di konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, kita mengharapkan ada suatu upaya agar supaya manusia itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, konteks kesejahteraan ini tidak akan mungkin diberikan secara langsung oleh natural resources karena manusia kan ketika mau sejahtera tentu saja tidak langsung kalau bahasanya seperti membalik dua telapak tangan, tidak seperti itu, tetapi kemudian dia perlu interaksi, ya. Jadi sumber sosial kapital ini yang di dalamnya ada human capital dan man-made capital ini perlu interaksi agar supaya bisa sumber daya ini menghadirkan kesejahteraan bagi manusia. Nah, tentu saja interaksi ini berupa apa? Nah, kita tahu bahwa di situ ada ekosistem services yang dihadirkan oleh sumber daya alam untuk bisa mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Nah, konteks lain Bapak dan Ibu sekalian, Johnson tahun 2000 dan Andreas tahun 2013 memberikan suatu keterkaitan sistem, begitu, sistem bagaimana manusia kemudian berinteraksi dengan sistem ekologi. Nah, dia membuat ada 4 komponen besar, ya, 4 komponen besar yang saling terkait, begitu. Pertama adalah resources itu sendiri. Nah, kalau kita bicara nanti terkait dengan kelautan dan perikanan, tentu saja resources-nya atau sumber daya alamnya adalah perikanan dan kelautan. Nah, resources ini kemudian ada penggunanya, begitu. Nah, pengguna ini tentu saja akan memanfaatkan sumber daya atau sumber daya alam ini untuk kebutuhannya, tapi kemudian dia juga memerlukan dukungan, begitu, dalam bentuk tidak akan mungkin dia melakukan sendiri, ya. Govern perlu ada providers, ya, perlu ada penyedia public infrastruktur, baik itu misalnya untuk pengembangan pelabuhan dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian juga dalam konteks public infrastructure, ya, public infrastruktur publik itu sendiri. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, users ini akan dipengaruhi oleh ada lingkungan sosial ekonomi dan kebijakan dari luar, sehingga apapun misalnya gitu ya, untuk provide of public infrastructure dipengaruhi oleh beberapa hal yang diperbolehkan
atau yang tidak diperbolehkan oleh lembaga dunia misalnya terkait dengan lingkungan. Tentu saja dia akan mempengaruhi pola bagaimana pemerintah bisa menyediakan infrastruktur publik ini, ya. Kemudian tentu saja dia juga akan mempengaruhi pengguna itu sendiri. Nah, selain itu untuk related ekosistem yang terkait dengan pesisir dan laut atau perikanan dan kelautan ini, itu tergantung atau berkaitan dengan adanya ekosistem yang terkait di dalamnya begitu. Dan ekosistem terkait ini akan mempengaruhi sumber daya yang ada, di samping juga dia memberi pengaruh terhadap public infrastruktur. Dalam hal ini, konteks ini tentu saja berkaitan dengan jasa ekosistem yang dihasilkan dari ekosistem yang relatif ini, gitu, yang terkait ini. Nah, berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan marine and fisheries social ecological system, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran bahwa marine dan sumber daya perikanan dan kelautan ini dia pasti tentu saja ada penggunanya begitu. Terus kemudian dalam konteks sumber daya kelautan dan perikanan ini kegunaannya, interaksinya seperti apa? Nah, di situ biasanya ada ocean economic activities. Di antaranya adalah fisheries, ya, terus kemudian coastal tourism, terus kemudian marine services dan juga marine industry. Nah, keempat komponen ini yang kemungkinan terbesar sangat intens, ya, terinteraksi di antara terkonektivitas antara pengguna sumber daya dengan sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri. Nah, di sisi lain kemudian ada juga fisheries and marine public infrastructure gitu ya, bahwa bentuknya seperti apa. Nah, kalau konteks ekonomi kelautan itu ada misalnya marine building, bisa jadi misalnya pelabuhan perikanan begitu. Terus kemudian di samping yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara konektivitas antara pengguna dan perikanan dalam sumber daya perikanan dalam hal ini, ada yang perlu untuk bisa mendukung kegiatan tersebut. Bentuknya ada sektor lain yang kemudian hadir di dalamnya, yaitu ocean economic dalam konteks sea transportation, ya, penting misalnya sistem logistik yang bisa mendorong pemusatan produksi itu bisa didistribusikan ke konsumen-konsumen di luar dari zona produksi tersebut. Nah, di samping yang lain adalah ada offshore mining, di mana offshore mining ini salah satunya adalah penyediaan bahan bakar yang bisa kemudian menjadi alat pendukung dalam konteks pengembangan kegiatan ekonomi kelautan ini. Nah, di sisi lain untuk fisheries dan juga marine resources itu juga dia punya kaitan dengan public infrastructure dalam konteks ada ecosystem services, ya, ecosystem services yang dihadirkan dari keberadaan fisheries dan kelautan ini begitu. Nah, tentu saja di sisi lain users dan juga fisheries and marine public infrastructure ini dipengaruhi juga oleh keberadaan provider, penyedianya begitu. Dalam hal ini bisa pemerintah atau juga misalnya swasta begitu. Nah, konteks dalam hal ini keterkaitan antara user dan juga public infrastructure, penyedia public infrastructure adalah aspiration and policy begitu. Nah, di mana policy ini bentuknya tentu saja salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan ketersediaan infrastruktur publik, itu bentuknya adalah policy and providing facilities, ya. Nah, keempat komponen ini tentu saja akan dipengaruhi juga seperti tadi kami sampaikan di muka bahwa ada related ekosistem, ya, dia akan mempengaruhi sumber daya kelautan dan perikanan, terus kemudian juga dia akan mempengaruhi public infrastructure. Nah, tentu saja konteks related ekosistem ini tidak akan mungkin bisa dipisahkan, sehingga kebijakan yang kemudian mampu untuk bisa mendorong pengelolaan kelautan dan perikanan ini tidak berkaitan dengan keberadaan ekosistem yang mendukungnya begitu. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga bisa mempengaruhi dalam bentuk kebijakan begitu.
yang bisa mempengaruhi pengguna itu sendiri, dan juga dia juga mempengaruhi penyedia infrastruktur publik. Itu kemudian di samping yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin hanya mencoba untuk mengingatkan kembali sebetulnya yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa itu ada yang dinamakan dengan jasa ekosistem pesisir dan laut. Nah, di mana konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa memang pesisir dan laut itu pasti menyediakan keamanan pangan gitu, dalam bentuk penyediaan protein yang bisa dihasilkan dari kegiatan penangkapan ikan di laut, dan juga misalnya kegiatan penangkapan ikan budidaya ikan di darat, ya. Di samping yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, juga ada kesempatan bahwa pesisir dan laut bisa menyediakan kesempatan untuk adanya rekreasi begitu. Sarana rekreasi atau media rekreasi dalam bentuk untuk fishing misalnya, penangkapan penangkapan, pemancingan, kemudian diving, menyelam, dan juga bisa jadi swimming atau snorkeling gitu. Nah, konteks ini di samping yang lain juga pesisir dan laut juga memberikan jasa lain, misalnya salah satunya adalah dia mampu memberikan proteksi terhadap shoreline, pantai begitu ya, dalam melindungi mereka dari storm, ya, badai, dan juga banjir misalnya. Nah, sisi lain juga dia ada marine resources seperti seagrass dan mangrove yang bisa menjadi salah satunya adalah sequester karbon gitu. Dia penyerap karbon karena ini penting bagi di sekitarnya agar oksigen yang kemudian bisa dihasilkan itu mampu disediakan oleh ekosistem tersebut dan dimanfaatkan oleh biota yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, di sisi lain tentu saja ocean juga menyediakan biodiversity dan juga jasa yang lainnya, diantaranya salah satunya adalah penyediaan kegiatan transportasi dan juga penambangan begitu. Nah, ini salah satu bentuk keterkaitan ekosistem service, ya, jasa ekosistem di pesisir dan laut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menggambarkan keterkaitan antara ekosistem dengan tanda kutip begitu ya, kekayaan begitu atau kesejahteraan dalam hal ini. Nah, tentu saja konteksnya adalah adanya pengaruh ekosistem untuk bisa menyediakan ikan yang bisa kemudian ditangkap oleh nelayan begitu dengan menggunakan alat tangkap dan juga armada yang baku dengan durasi waktu sekian banyak begitu, sehingga hasil tangkapannya ini kemudian bisa dijadikan sebagai alat dia untuk konsumsi pribadinya dan atau misalnya untuk menyediakan kebutuhan konsumen yang diminta, yang memerlukan gitu ya, memerlukan ikan itu sendiri begitu. Sehingga di sini adalah ekonomi yang bermain, sehingga kemudian tidak akan mungkin tidak terkait begitu ya, bahwa keberadaan ekosistem ini mampu memberikan kesejahteraan bagi manusia. Nah, salah satunya bisa kita gambarkan dari ilustrasi ini begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan itu kita juga mengenal sistem pengolahan sumber daya pesisir dan sumber daya kelautan dan perikanan itu secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini kita akan mengenal bahwa ada sistem di situ. Pertama adalah sistem natural, ya, sistem alam gitu. Nah, di situ ada coastal and marine ecosystem, biophysical environment, associated resources, ya. Jadi digambarkan bisa menggambarkan secara keseluruhan konteks sistem yang ada begitu. Lalu kemudian ada human system, ya, sistem manusia. Nah, itu interaksi antara di dalamnya begitu, termasuk ada man-made capital, bisa juga dengan social capital di dalamnya. Di sini diantaranya adalah ada pengguna langsung, ya, bisa nelayan begitu, ada bakul misalnya, atau orang yang melakukan kegiatan industri, ya, di bidang perikanan begitu.
terus kemudian coastal household and community begitu, komunitas dan juga rumah tangga pesisir, terus kemudian yang terakhir terkait dengan the social economic culture environment. Nah ini salah satu bagian interaksi yang kemudian bisa dihadirkan dua sistem ini. Lalu kemudian ada sistem yang lain yang kemudian perlu yang ada kemudian yang terbangun agar supaya sistem ini berkelanjutan begitu, yaitu adanya sistem manajemen sumber daya. Nah di situ bisa saja sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 Junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta karya gitu, di dalamnya ada konteks misalnya coastal and marine policy and planning. Terus kemudian ada coastal and marine management, ada coastal and marine development, serta coastal and marine research. Nah ini konteks inilah salah satu yang bisa ditunjukkan oleh kita semua, bisa diketahui bahwa ada sistem sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Sambil dari Charles ya. Nah, konteks yang lain Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan ini, kita mengenal ada yang dinamakan dengan 3 pilar ya, 3 prinsipal kategori dalam konteks tujuan manajemen. Kita mengenal pentingnya adanya biological ya. Terus kemudian biological ini dia akan berinteraksi dengan kehadiran ekonomi, di situ ada aktivitas. Nah tentu saja dalam konteks hubungan ini biasanya ada produksi yang bisa dihasilkan, konteks ekonomi yang di situ ada productivity begitu. Terus kemudian ada sosial, Bapak Ibu sekalian ya, konteks sosial ini keberlanjutannya bisa diarahkan salah satunya adalah adanya konservasi begitu. Ada konservasi, resource conservation begitu. Nah, selain itu ada irisan antara sosial dan juga ekonomi itu dalam bentuk fairness gitu. Ya, atau equity ya. Equity konteksnya tentu saja proporsi ya, bahwa kesejahteraan akhirnya dapat diperoleh ketika productivity, equity dan resource conservation ini bisa diimplementasi secara harmoni sehingga menghasilkan sebuah sustainable well-being begitu. Nah tentu saja Bapak Ibu sekalian, tiga prinsip ini itu harus dibungkus demikian rupa agar supaya manajemen atau upaya yang kita inginkan di masa yang akan datang itu bisa diimplementasikan dengan baik. Nah tentu saja ada aranjemen di situ, institutional aranjemen dan juga implementasi kebijakan gitu. Nah, sekedar untuk supaya kita dapat mencoba gitu ya untuk menghasilkan kebijakan, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh kita. Yang itu yaitu adalah bagaimana proses pembuatan policy itu, kebijakan itu ya. Nah, pertama dia harus mempunyai value yang nanti saya coba sampaikan, itu value-nya adalah benefit misalnya. Terus kemudian ada good governance ya, good governance disimplifikasi dengan tarif. Terus kemudian objektif itu harus dia punya smart begitu, dan kemudian implementation resource consideration itu harus dia memperhitungkan 6M. Nah, keempat ini saya coba nanti sampaikan dalam hal ini. Pertama yaitu bahwa Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan itu harus dia punya value-nya itu adalah morality begitu. Ya, bagaimana kebijakan itu harus mampu memberikan gitu ya dampak yang besar secara moral gitu, yang diterima oleh akal sehat gitu. Sehingga kebijakannya itu kebijakan yang tidak semu, kebijakan yang kemudian bisa implementatif. Nah, di sisi lain kemudian dia juga harus achievable begitu, bahwa dia harus dapat dicapai. Jadi kebijakan itu tidak hanya sekedar normatif, tetapi harus bisa dicapai begitu, sehingga konteksnya tentu saja harus ada ukuran-ukuran tertentu yang kemudian ukuran itu bisa dicapai, digapai menjadi target dari sebuah kebijakan gitu.
Nah, tentu saja di sisi lain dia juga harus punya no conflict of interest gitu, sehingga kebijakannya itu tidak tumpang tindih ataupun tidak tebang pilih begitu. Nah, ketika kebijakan itu tidak tebang pilih, maka semua aspek itu bisa menjadi secara proporsional itu bisa diimplementasikan. Nah, di sisi lain nilai lain itu adalah harus dia layak gitu, layak untuk diberikan gitu, atau untuk dirumuskan gitu kebijakannya. Nah, tentu saja di sisi lain juga ada integrated, bahwa kebijakan itu harus integrated ya, terpadu begitu. Semua komponen itu, semua stakeholder itu bisa berpartisipasi aktif dalam kebijakan tersebut, bahkan juga bisa mendapatkan benefit yang sama secara proporsional, tentu saja secara proporsional ya. Terus kemudian kebijakan tersebut juga harus punya durasi waktu gitu. Apakah berapa lama dia kebijakannya akan terus dipertahankan, bisa jadi harus ada update misalnya. Nah, itu penting juga ada time frame. Nah, oleh karena itu ini salah satu upaya ada value of man-fit gitu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sebagai juga Pak mengingat bahwa kebijakan itu harus bisa diimplementasikan, dan implementasinya itu berbasis kepada good governance gitu. Pengelolaan tata kelola yang baik begitu, tata kelola pemerintahan yang baik ya, good governance. Nah, konteksnya ini good governance ini kita mengenal ada tarif misalnya ya, ada tarif transparansi di situ di dalamnya, terus kemudian ada accountability, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tadi transparansi itu harus ada punya keterbukaan sehingga kebijakan itu bisa diterima secara umum karena ada sifat transparan di situ. Terus kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kebijakan yang kemudian sangat dimengerti, sangat dipahami, dan kemudian bertanggung jawab begitu. Pada akhirnya bertanggung jawab, responsibility. Lalu kemudian kebijakan itu juga harus mengandung bisa dikelola dengan independensi begitu ya, kemandirian tentu saja. Nah, pada akhirnya dia harus mengandung prinsip fairness begitu, keadilan untuk semua, sehingga konteksnya adalah good governance, principle of tarif begitu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada juga untuk diingat bahwa kita punya yang dinamakan dengan spesifik begitu ya, bahwa objektifnya itu harus spesifik, harus khusus begitu ya, kebijakan yang khusus begitu. Khusus tapi bukan berarti kemudian tidak integrated ya, khusus itu fokus, terus kemudian dia juga harus bisa diukur ya, kemudian harus bisa dicapai begitu, dan di samping yang lain dia juga harus realistik, dan dia juga harus punya durasi waktu begitu, sehingga konteksnya tentu saja kebijakan itu mempunyai tujuan objektif yang kemudian objektifnya of smart gitu ya, objektif yang smart, yang cerdas gitu. Lalu kemudian terakhir untuk yang bisa diingat bahwa ada untuk implementasinya, bahwa kebijakan tersebut harus bisa disesuaikan juga, menyesuaikan, dia harus punya man di situ begitu, manusia begitu. Ada orang yang bisa kemudian menjalankan kebijakan tersebut dan menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Kemudian ada material yang bisa mendukung kegiatan. Terus kemudian ada kemudian juga mesin ya, konteksnya bisa sarana dan prasarana begitu. Kemudian juga ada metodenya yang bisa dilakukan kebijakan tersebut. Kemudian sesuai dengan market begitu kebijakannya ya, supaya bisa mengendorse kegiatan itu, bisa membangkitkan sosial ekonomi bagi masyarakat. Nah, tentu saja konteksnya dia juga punya budgeting gitu. Sehingga budgetingnya dibuatkan dari mulai pembuatan sampai dengan kemudian implementasi, ada law enforcement di dalamnya gitu, dan proses ini implementing of 6M.
Nah, itu sekedar mengingatkan saja bahwa konteksnya ada 4 komponen tadi itu kebijakan yang dibangun begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana kegiatan laboratori ini bisa dilakukan, ada pendekatannya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian di grouping, kemudian nanti penjaringan isu, kemudian ada working group ya, dan diskusi begitu. Lalu kemudian nanti ada reporting dan juga panel diskusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian akan dibagi menjadi 4 grup ya. Kemudian 4 grup ini akan membuat parallel season nanti masing-masing begitu, nanti ruang Zoom dibangun gitu. Kemudian menyediakan presentasi dan diskusi agar nanti pada saat panel sesi panelnya bisa dipresentasikan. Nah, grouping ini Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan konteks groupingnya itu fisheries, tourism, transportation, dan industri. Nah, bagaimana cara untuk membuat keempat komponen ini bisa terisi, keempat grup ini bisa terisi? Tentu saja supaya kita pelaksananya adil dan kemudian juga bisa proporsional begitu. Nah, kita akan coba lakukan permainan begitu. Nah, permainan ini disebutkannya permainan bidding gitu ya. Nanti saya akan buat sebuah poin khusus gitu. Misalnya nanti untuk yang fisheries siapa saja dia akan di bidding begitu. Setiap orang akan melakukan chart gitu, akan memberikan berapa yang kemudian ingin dibayarkan begitu, supaya dia ada di kelompok grup diskusi tentang perikanan. Nah, konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja nanti saya akan berikan sejumlah ya tanda kutip begitu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian sejumlah koin tertentu begitu, koinnya koin imajiner tentu saja begitu. Lalu kemudian koin ini akan menjadi constant Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti budget constant ya. Seperti halnya permainan willingness to pay biasa begitu. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan waktu untuk memberikan biddingnya begitu. Tapi saya akan mulai nanti entah itu dimulai dari fisheries dulu atau tourism dulu atau transportation dulu, tergantung. Nanti akan saya buat sedemikian rupa bisa di grouping begitu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakses isu ya, menjaring isu terkait dengan kebijakan konservasi kelautan dan perikanan ini, tentu saja itu basisnya setiap grup itu harus punya, nanti Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk memberikan peluang apa yang kemudian bisa dihadirkan agar kebijakan pengelolaan konservasi ya perikanan dan kelautan ini berbasis tentu saja economic tools dan pendekatan ekonomi ya, dan alat bantu ekonomi ini bisa dihadirkan begitu. Nah, kemudian di samping opportunity tentu saja ada constraint apa saja begitu. Nanti masing-masing Bapak dan Ibu sekalian akan saya beri waktu untuk membuat melisting begitu, didiskusikan di masing-masing grup, opportunity-nya apa, constraint-nya apa. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada saat di working group itu nanti Bapak dan Ibu sekalian akan dibagi sesuai dengan tadi ya, ada fisheries, tourism, transportation, dan industri. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan gitu kesempatan untuk berdiskusi di Zoom masing-masing gitu, lewat Zoom gitu ya. Dan dia harus bisa menentukan siapa yang nanti akan jadi leader. Terus dia bisa juga sebagai leader dan juga group speaker, atau juga leadernya ada terus kemudian group speakernya berbeda begitu. Nanti untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari working group ini. Lalu kemudian setiap mini focus group discussion ini dia harus bisa mendiskusikan berbasis pada isunya masing-masing, artinya terkait dengan constant dan juga opportunity yang ada. Kemudian
setiap guru harus memformulasi kebijakan konservasi perikanan dan kelautan ini tentu saja berbasis economic tool dan juga pendekatan dan juga tool analisis dari ekonomi begitu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian harus juga di akhir gitu dia membuat logika framework plan matrix ya. Bentuknya seperti ini. Nanti opportunity dan constraint misalnya masing-masing ya, ada opportunity, ada constraint, kalau misalnya digabungkan juga tidak masalah. Kemudian untuk kemudian penggunaan polisinya, tool polisinya apa gitu ya. Tentu saja berbasis kepada economic approach ya. Kemudian alternatif kebijakannya apa? Kemudian policy targetnya apa? Lalu stakeholder yang kemudian ikut terlibat siapa saja? Kemudian rencana budgetingnya seperti apa? Terus kemudian rencana implementasinya seperti apa? Nah, saya akan coba berikan contoh yang terkait dengan logical framework plan metric ini. Bentuknya bisa seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama misalnya terkait dengan capture fisheries misalnya dilakukan dengan menggunakan bioeconomic analysis. Nah, di situ policy toolsnya ya. Kemudian policy alternatifnya limited entry and quota misalnya. Terus kemudian policy targetnya maksimum effortnya berapa trip misalnya per tahun dengan menggunakan alat tangkap standarnya pull and line misalnya. Kemudian maksimum harvestnya misalnya 500 ton misalnya per tahun. Ini kan permisalan saja begitu. Terus kemudian stakeholder yang terlibatnya siapa saja misalnya yang terkait dengan fisheries dan kelautan misalnya. Lalu kemudian board yang terkait dengan atau dinas yang terkait dengan planning dan development misalnya. Lalu kemudian budget planningnya berapa? Di setting tuh 500 juta misalnya. Lalu implementation plan-nya seperti apa? Dimulai dengan studi on bioeconomic analysis, kemudian academic paper on limited and quota, manajemen sampai dengan ke regulasinya. Lalu kemudian bisa diimplementasikan. Nah, contoh yang lain adalah untuk tourism misalnya, bangunannya adalah tools yang digunakan adalah carrying capacity analysis misalnya. Lalu kemudian policy alternatifnya apa? Optimal visit allocation, sehingga misalnya orang yang datang itu akan sesuai dengan carrying capacity yang ada. Lalu policy targetnya berapa? Optimal capacity-nya misalnya 50.000 pengunjung begitu per tahun. Lalu stakeholder involvement-nya apa saja? Misalnya yang terkait dengan tourism board misalnya, planning and development board misalnya. Lalu berapa budget planning-nya? 500 juta misalnya. Saya senang sekali dengan 500 juta ya. Terus kemudian bagaimana kebijakan implementasinya? Dimulai dengan studi carrying capacity analisis ya, terus kemudian academic paper-nya, kemudian regulasi. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan secara keseluruhan. Nanti pada saatnya Bapak dan Ibu sekalian setelah berdiskusi di masing-masing grup, kemudian nanti akan ada reporting dan panel diskusinya. Working group nanti akan diberikan 1 jam, setelah 1 jam, kemudian setiap member harus aktif gitu ya untuk berdiskusi, terus kemudian hasil dari masing-masing diskusi itu dilaporkan, kemudian dia harus bisa memprovide slide ya yang akan dipresentasikan, ditayangkan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat berdiskusi gitu, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang paten ya, yang tentu saja berbasis kepada hasil pengetahuan, penambahan pengetahuan dan skill dalam konteks ekonomi dan juga kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.